Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my class. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat terus ya. Ibu harap kalian tidak akan pernah bosan karena mulai sekarang kalian akan selalu ditemani belajar oleh ibu yang asik. Hari ini kita akan belajar apa sih? Kalian sudah pegang bukunya belum? Nah, buku ini tema 4A. Tema pertama yang akan kita pelajari. Tema ini berjudul tentang indahnya kebersamaan. Nah, di buku tema ini kalian akan belajar banyak tentang budaya dan tradisi Indonesia dan juga sikap toleransinya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang budaya dan tradisi di Indonesia. Biar kalian gak makin bingung, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu budaya dan apa itu tradisi. Indonesia adalah negara terluas ke-15 di dunia. Ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak sekali budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Saking luasnya, Indonesia memiliki banyak sekali budaya, bahkan bisa berbeda-beda antar provinsi, bahkan antar kota. Lalu budaya itu apa sih? Budaya adalah cara hidup berkembang dari kelompok tertentu, kemudian diteruskan dari generasi ke generasi. Misalnya seperti rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, alat musik daerah, kemudian lagu daerah. Nah, itu termasuk ke dalam budaya. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat itu. Nah, yang sekarang kita akan bahas dulu yaitu tradisi-tradisi di Indonesia. Ayo kita lihat 5 tradisi unik di Indonesia. Yang pertama adalah tradisi perang lempar nasi bungkus. Wah, siapa sih yang gak suka sama perang ini ya? Lempar nasi bungkus. Di salah satu desa yang bernama Desa Palanglor di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, terdapat tradisi yang sangat unik, yaitu tradisi perang lempar nasi bungkus. Perang ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur mereka terhadap hasil panen yang berlimpah. Tradisi ini warga memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar panen mereka semakin bagus ke depannya. Warga lalu berkumpul dan mengumpulkan nasi secara sukarela, kemudian membungkus nasi tersebut dengan daun jati atau daun pisang. Selain nasi, ditambahkan juga lauk pauk seperti kentang, mie, sayuran, dan kerupuk. Enak banget kan pastinya. Awalnya tradisi ini bermula karena saling berebut nasi. Nah, akhirnya terjadilah lempar nasi bungkus yang akhirnya menjadi tradisi sampai sekarang. Meskipun saling lempar nasi, tapi warga terlihat sangat ceria dan bersemangat. Karena siapa sih yang gak suka nasi bungkus? Ya enggak. Yang kedua, runcing gigi di Mentawai. Menurutmu, perempuan cantik itu seperti apa sih? Atau mungkin yang cantik seperti ibu kamu? Tapi berbeda loh sama di Mentawai yang satu ini. Mengutip dari kumparan.com, suku Mentawai yang mendiami lembah Bariut di Sumatera Barat ini memiliki standar kecantikan yang berbeda. Menurut mereka, cantik itu dilihat dari gigi-giginya yang runcing. Nah, tradisi ini diberi nama tradisi kerik gigi. Tujuannya adalah agar terlihat cantik dan sebagai penanda kedewasaan dan juga sebagai penanda kebahagiaan. Proses kerik gigi ini dilakukan oleh ketua adat dan ini tidak memakai obat bius. Bayangkan ya, aduh nyeluh banget. Alat yang digunakan adalah kayu atau besi yang sudah diasah hingga sangat tajam. Tentunya proses ini sangat-sangat menyakitkan karena tadi ya tidak dibius dan tidak hanya 1 atau 2 gigi saja yang dikerik, tapi 23 gigi yang dikerik. Kalian bisa bayangkan betapa sakitnya itu. Ketiga, manusia super dari Banten. Kamu pasti pernah dong nonton film-film superhero. Mungkin kalian juga punya superhero favorit. Siapa? Iron Man, Spider-Man, Hulk, atau Superman? Indonesia juga punya loh superhero yang gak kalah kuat. Superhero kita berasal dari Banten. Banten memang dikenal dengan budaya yang sangat kuat. Dikutip dari merdeka.com, tradisi debus dari Banten ini emang terkenal sebagai tradisi yang sadis dan menyeramkan. Namun, jangan salah, ternyata debus merupakan
media sebagai penyebaran agama Islam. Kok bisa ya? Jadi begini ceritanya. Menurut Jurnal Budaya dari Banten, kata debus berasal dari bahasa Arab. Artinya adalah senjata tajam yang berbentuk sangat runcing, dan debus mulai dikenal pada abad ke-16. Saat itu mereka atau masyarakat Banten masih mempercayai roh nenek moyang mereka. Salah satu tokoh agama bernama Nuruddin Al-Raniri memperkenalkan tradisi ini kepada masyarakat pada zaman dulu dengan cara atraksi melukai diri dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa di Al-Quran untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai atraksi ini juga, para pemainnya itu wajib membaca doa dan salawatan terlebih dahulu untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak ada pemain yang mengalami luka sedikit pun. Salah satu atraksi yang memang terkenal dan terkenal juga sadisnya yaitu tradisi melukai diri dengan cara menyayat-nyayat tangan dan perut menggunakan golok dan pisau. Aduh, ini serem banget. Kalian jangan pernah coba di rumah. Ini hanya boleh dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dan belajar lama banget di Banten. Jadi kalian jangan pernah coba-coba. Ingat, jangan pernah coba-coba. Keempat, menghidupkan mayat kembali. Apakah kalian pernah nonton film zombie? Tapi tenang, ini bukan seperti zombie-zombie yang ada di film-film yang pernah kalian tonton. Dan dikutip dari liputan6.com, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Barupu di tanah Toraja Utara, Toraja, Sulawesi Selatan. Tradisi ini bernama tradisi Mak Nene. Tradisi ini dilakukan 3 tahun sekali, biasanya pada bulan Agustus setelah musim panen tiba. Masyarakat percaya jika tradisi ini tidak dilakukan, hasil panen mereka akan mengalami kegagalan karena tikus-tikus dan ulat-ulat yang tiba-tiba datang ke tanaman mereka dan membuat hasil panen mereka gagal. Prosesi ini diawali dengan keluarga yang mengunjungi makam kerabat mereka, kemudian kepala adat atau ketua adat akan membaca-baca doa dulu sebelum akhirnya peti itu dibuka. Nah, setelah peti itu dibuka, kemudian mayatnya akan diambil, dibersihkan dari ujung kaki sampai ujung kepala, kemudian dipakaikan baju yang bagus, baju yang layak, dan setelah itu diajak jalan-jalan keliling-keliling desa. Diajak jalan-jalan. Tapi bagi masyarakat Toraja, tradisi ini sangat berarti karena untuk mengobati rasa kangen atau rasa rindu kepada sanak saudara yang sudah meninggal. Setelah dipakaikan baju yang layak, setelah diajak jalan-jalan, atau ada juga diajak foto-foto bersama, kemudian mayat itu diletakkan kembali ke peti, ditutup kembali petinya lalu dikembalikan ke makamnya. Dan yang terakhir adalah tradisi potong jari oleh suku Dani di Papua. Ini adalah tradisi yang paling menyeramkan yang pernah Ibu baca. Seriusan, ini serem banget. Tradisi ini dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Mengutip dari Grid ID, suku Dani memiliki kebersamaan yang sangat kuat. Oleh sebab itu ketika mereka kehilangan salah satu anggota keluarga mereka, mereka akan memotong jari mereka. Tradisi ini disebut tradisi Ikipalek. Menurut suku Dani, menangis saja tidak cukup untuk melambangkan kesedihan dan sakit hati atas kehilangan keluarga mereka. Rasa sakit potong jari itu sudah mewakili rasa sakit hati mereka karena kehilangan anggota keluarga. Mengapa jari yang dipotong? Karena ketika kita bekerja, kita pasti menggunakan kelima jari ini secara bersama-sama. Jika tidak ada satu, maka pekerjaan yang lain pasti akan terhambat. Oleh sebab itu, ketika suku Dani kehilangan sanak saudara mereka atau kehilangan keluarga mereka yang sangat-sangat mereka cintai, mereka akan segera memotong ruas-ruas jari mereka untuk melambangkan kesedihan yang sangat luar biasa. Biasanya mereka akan menggunakan kapak atau pisau saat memotong jari-jari mereka. Ya Allah, merinding. Namun tradisi ini sudah mulai ditinggalkan karena mulai masuknya pengetahuan dan agama ke tempat mereka. Bagaimana ini memiliki makna yang sangat dalam ya untuk suku Dani, karena menurut mereka menangis saja tidak cukup untuk melambangkan sakit hati.
sangat dalam sekali. Nah, itulah 5 tradisi unik di Indonesia. Apapun tradisinya, kita harus saling menghormati dan menghargai. Karena perbedaan inilah yang membuat Indonesia menjadi sangat-sangat luar biasa. Ingat slogan, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Pelangi itu indah karena berbeda warna. Lagu itu enak didengar karena berbeda-beda nadanya. Indonesia istimewa karena berbeda-beda juga budaya dan tradisinya. Nah, tugas kalian sekarang adalah coba kalian cari satu tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat Jawa Barat. Kemudian kalian tulis apa nama tradisi itu dan coba jelaskan secara singkat tentang tradisi itu. Kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa absen ya. Absen di bawah, jangan lupa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love ya.